Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future. IAS merupakan lembaga multidisipliner yang melayani akademisi, mahasiswa, dan peneliti melalui publikasi terbuka, pengelolaan jurnal ilmiah, pelatihan akademik, webinar, serta berbagai kegiatan pengembangan kapasitas untuk mendukung riset berkualitas. IAS juga aktif dalam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan melalui berbagai kegiatan, mulai dari publikasi jurnal ilmiah, pelatihan akademik, webinar internasional, hingga kompetisi ilmiah. Hingga saat ini, IAS telah menerbitkan 84 jurnal dengan total 1.447 naskah, 26 jurnal sedang dalam proses penilaian Scopus, 50 jurnal tengah dalam proses pendaftaran Scopus, serta 25 jurnal telah didaftarkan Sinta dan menunggu hasil evaluasi. Kami merasa sangat terhormat dapat menghadirkan ruang diskusi yang inspiratif pada siang hari ini. Nah, melalui webinar ini, peserta akan mendapatkan insight langsung dari awardee Erasmus Plus mengenai strategi, persiapan, dan juga pengalaman nyata dalam memperoleh beasiswa fully funded dan mengikuti student exchange di Eropa. Perkenalkan, saya Kamila yang akan memandu acara hari ini. Adapun susunan webinar acara pada siang hari ini, yaitu pertama, acara akan kita mulai dengan pembukaan, kemudian kita juga akan langsung masuk ke sesi pemaparan materi oleh pembicara dan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Dan yang terakhir, acara akan kita tutup dengan pengumuman penting serta dokumentasi. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berikan momen ini dengan sesi foto bersama. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera masing-masing, dan kepada panitia silakan membantu pengambilan gambar. Oke, saya bantu hitung ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih Kak Nur. Sebagai pengingat, kami mohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera selama webinar berlangsung, lalu menonaktifkan mikrofon kecuali saat berbicara, dan jika ada pertanyaan silakan diajukan melalui link Slido yang sudah disediakan oleh panitia atau melalui fitur raise hand. Untuk memulai acara pada hari ini, mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Direktur IAS, Ibu Nur Aini, melalui video yang akan ditayangkan berikut ini. Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future atau IAS adalah bagian dari PT Kia Cendikia Alami yang didirikan pada tahun 2022. Kami adalah lembaga yang berkomitmen untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan melalui karya ilmiah akademik serta praktik non-akademik terbaik. IAS diinisiasi oleh para ahli di bidang lingkungan sosial dan studi keberlanjutan yang bertujuan untuk menciptakan iklim akademik yang lebih baik. Morality before knowledge. Kami percaya bahwa niat baik harus dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang benar, karena niat baik saja tidak cukup untuk membuatnya benar. Oleh karena itu, kami akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil untuk mencapai tujuan akan melalui tahapan etis yang tepat, mematuhi etika yang berlaku sepanjang perjalanan. Menjadi perusahaan yang profesional dan kompeten, yang tentunya berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas penelitian dan pengetahuan manusia berdasarkan moralitas, sains, dan kebijaksanaan. Menyediakan layanan akademik yang berkualitas, praktis, dan dapat diandalkan bagi komunitas ilmiah yang didukung oleh personel manajemen yang profesional dan berdedikasi. Mempromosikan budaya akademik yang lebih baik melalui standar publikasi ilmiah yang terjamin. Membangun ekosistem kerja yang etis, dapat diandalkan, dan tangguh. Kami, Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future atau IAS, hadir untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengetahuan berdasarkan moralitas, sains, dan kearifan. IAS diprakarsai oleh para ahli lingkungan, sosial, dan studi berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk mendorong keberlanjutan melalui karya ilmiah akademik.
Kami memberikan pelayanan dalam bidang publikasi ilmiah, penelitian, seminar, dan produk akademik lainnya. Saat ini, kami telah mengelola 90 jurnal dan akan terus bertambah dan berkembang. Melalui Morality Before Knowledge, mari bersama kami memajukan masa depan ilmiah yang berkelanjutan dengan prinsip etika yang benar. Baik, terima kasih banyak atas sambutannya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, memasuki agenda utama kita, yaitu sesi pemaparan materi. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini adalah Kak Ahmad Wildan, MSI. Beliau merupakan dosen dari Universitas Jenderal Sudirman, Youth Leader Forum USA, tutor Universitas Terbuka, dan alumni dari IPB dan Universitas Diponegoro, serta awardee Erasmus Plus yang akan berbagi strategi, pengalaman, serta tips praktis menembus program fully funded Erasmus Plus dan Student Exchange di Eropa. Selamat siang, Kak Wildan. Halo, selamat siang Mbak Kamila. Saya manggilnya Mbak Kamila ini ya. Oh iya, boleh Kak. Ya, soalnya namanya kan Mbak Elmira Mufliha Kamila. Berarti Mbak Alhamdulillah. Kamila ya, saya manggilnya ya. Ya, gimana Kak kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat, baik. Teman-teman udah excited banget nih Kak, ingin menyimak pemaparan dari Kakak. Kalau gitu, kepada Kak Wildan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Ini saya izin pakai dua device ya Mbak Kamila ya. Jadi, Oh iya, silakan kalau Kak. nama saya Ahmad Wilan lagi berarti itu memang saya. Oke. Em, Terima kasih untuk kesempatannya Mbak Kamila. Mungkin saya langsung share aja kali ya. eh, Materi yang akan saya sampaikan insya Allah. Waktunya berapa menit ya Mbak pemaparannya? Maksimal 1 jam Kak. 1 jam ya. Oh ya, apa namanya disclaimer dulu bahwa apa yang saya sampaikan tuh berdasarkan pengalaman ya. Artinya saya selalu meminta kepada apa namanya penyelenggara acara ketika saya diundang. Jadi saya tuh inginnya ketika saya menjadi pembicara tuh bukan hanya artinya apa? Sharing pengalaman yang saya sudah lalui, yang sudah saya rasakan, baik itu program exchange di Eropa yang waktu itu Erasmus 2022 apapun program. Jadi kalau misalnya nanti ada penyampaian informasi yang mungkin belum tepat, ya mungkin itu salah satu keterbatasan saya. Jadi kayak kita apa ya, kita diskusi aja gitu ya, diskusi santai gitu. Jadi jangan jadikan saya sebagai narasumber yang tahu semua-semuanya gitu ya. Jadi kita diskusinya ringan aja dan mudah-mudahan nanti mengalir dengan enak ya. Nanti juga mungkin ada kesempatan tanya jawab di akhir ya Mbak ya. Baik, jadi materi yang akan saya sampaikan adalah ini dulu. Sudah bisa terlihat? Sudah bisa kelihatan ya, Mbak? Masih Belum, Slide-nya? Kak. proses. Oh, belum ya? Masih proses. Sudah? Sudah kelihatan Kak. Oke. Jadi, disclaimer juga bahwa saya sebenarnya awardee Erasmus Plus Mobility Exchange. Jadi, bukan yang full degree 2 S2 atau IMGM ya sekarang namanya. Makanya nanti yang akan saya sampaikan tuh lebih banyak ke program Erasmus Mobility yang saya pernah lalui ya, atau exchange program dulu namanya Spring Mobility, Student Mobility Spring Program at Warsaw University of Life Science di Poland. Jadi nanti mungkin saya akan menyampaikan ya sekilas aja untuk kayak IMGM-nya atau program beasiswa yang untuk S2 full degree di Eropa by Erasmus. Baik, oke, saya ucapin terima kasih dulu nih. Terima kasih kepada penyelenggara ya, yaitu Advanced Science, Social and Sustainable Future atau IASSSF. Khususnya kepada Mbak Dewi, rekan saya di Unsud ya, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing di acara webinar ini. Kemudian saya juga ucapkan kepada seluruh panitia ya dari penyelenggara. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Kamila yang jadi moderator untuk sampai acara nanti selesai. Dan tak lupa saya juga sampaikan kepada seluruh peserta yang Masya Allah sekali ya ini Jumat siang yang apa ya kalau 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 nggak kerja sih biasanya kan ini ya apa maksudnya sangat produktif sekali gitu dan mau meluangkan waktunya untuk bisa menyaksikan di webinar scholarship ini. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa memberikan insight ya, bisa memberikan manfaat gitu. Karena
Sejujurnya saya suka sharing karena saya dulu juga seneng gitu dengerin orang sharing tentang scholarship, tentang beasiswa, tentang program apapun yang saya minat di dalamnya. Jadi makanya saya selalu apa ya beritikat ketika saya bisa selesai, artinya dapat kesempatan untuk exchange atau kesempatan untuk studi lanjut. Itu saya juga pengalaman saya juga bisa disampaikan. Jadi kayak ada timbal balik gitu. Nah, em, ya ini posternya dan ini disclaimer juga dan maksudnya sejak 2000 berapa ya berarti sejak 2019 saya tuh memang aktif dan alhamdulillah sering di ini ya sering diminta untuk jadi narasumber berbagai acara yang topiknya tuh ya scholarship, kemudian topik-topik exchange, kalau dulu zamannya S1 tuh MAPRES, masuk berprestasi atau short exchange program atau international program gitu. Dan kebetulan di Unsud, khususnya di teknologi pangan Unsud ya, memang saya diberikan amanat dari atasan saya di Korprodi untuk bisa menjadi apa ya, bisa dikatakan koordinator inkubator prestatif mahasiswa kali ya. Karena saya dosen baru, jadi ya saya yang diberikan tugas dan saya pun maksudnya apa ya, diberikan kesempatan untuk membekali mereka untuk apa ya, untuk eh, mendalami apa sih minat mereka, nggak harus exchange, bisa di kayak misalnya kayak lomba karya tulis ilmiah, kalau nggak mungkin mereka punya minat di fotografi, pokoknya seputar prestasi baik itu akademik maupun non akademik. Jadi ini saya kumpulin sebenarnya poster-poster yang sudah pernah apa namanya beredar ya sebagai koleksi aja gitu. Jadi memang saya aktif dari 2000 berapa? Saya masuk IPB 2019. Berarti sekitar 2020 lah, setahun setelah saya di IPB. Itu alhamdulillah saya sering diminta untuk sharing tuh. Dan ini salah satunya juga. Nah, kenalan dulu ya. Tadi kan CV sebenarnya udah sih. Jadi saat ini saya Wildan, panggil saja saya Wildan. Saat ini saya home base saya itu di Unsud ya, sama seperti Mbak Dewi. Mbak Dewi ada di sini ya. Saya di Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, dan baru masuk sekitar 9 bulan yang lalu. Jadi masih barulah jadi dosen muda gitu. Kemudian selain itu saya juga aktif ya di tutor UT untuk prodi Teknologi Pangan di Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian selain itu saya juga merupakan P3H di bawah naungan LP3H Politeknik AK Bogor. Selain itu saya juga kadang ini sebenarnya 2024 ya, namun sampai saat ini juga masih sih menjadi mentor atau jadi tempat bertanya bagi mereka yang ingin mendapatkan beasiswa dari Jawa Barat atau Jabar Future Leader Scholarship. Dan ini sebenarnya siapapun sih, bagi siapapun yang pengen apa namanya konsultasi terkait program exchange gitu ya. Saya biasanya nerima itu baik mahasiswa maupun maksudnya baik mahasiswa di Unsud maupun di luar Unsud. Jadi saya dengan senang hati ketika saya diberikan untuk ini tempat konsultasi gitu. Nah, ini akademik profil saya. Saya lulus di IPB 2023. Sebelum di IPB saya juga pernah kuliah S2 juga, namun beda programnya di ini di Singapore Management University di School of Law Lee Kong Chian untuk program Business Administration. Dan untuk S1 saya selesaikan pada tahun 2014 di Undip ya, di Fakultas Perikanan dan Kelautan. Nah, ini merupakan ini apa ya? Karena apa ya? Karena saya punya beberapa pengalaman exchange ya dari zamannya S1 gitu. Jadi makanya saya sering diminta gitu untuk menjadi speakers atau narasumber untuk sharing program internasional. Jadi terakhir program internasional yang pernah saya ikutin adalah internship di Amerika. Tepat setelah saya lulus, sebulan setelah saya lulus dari IPB, saya langsung berangkat ke Amerika 6 bulan. Di sana saya internship di Paris Baguette, salah satu apa ya, kalau ada yang tahu di Indonesia ada sebenarnya di Jakarta. Ini jadi saya intern di sana selama 6 bulan, tepatnya di apa namanya di Paris Baguette Philadelphia. Kemudian sebelum itu, sebelum di Amerika, ini Amerika yang kedua ya. Saya juga pernah ke Amerika setelah saya selesai program Erasmus tahun 2022 untuk short eh, exchange program kayak youth leader gitu. Cuma 2 minggu di sana. Venue-nya di New York, New Jersey, Philadelphia juga. Jadi sebenarnya waktu saya ke Philadelphia untuk internship adalah pengalaman Philadelphia saya yang kedua. Kemudian dan kebetulan Philadelphia itu salah satu kota di Amerika yang banyak orang Indonesianya.
Nah, ini goalnya saya ikut program Erasmus Spring Exchange Program at Warsaw University of Life Science ya. Ini kerjasama sama partner university. Kebetulan IPB itu jadi salah satu partner university untuk Erasmus program di Warsaw University of Life Science. Jadi sekitar 1 semester saya di sana. Kenapa saya bilang gong? Karena dengan kesempatan ini saya tuh bisa explore Eropa sampai 14 negara selama kurang lebih 5 bulan di sana ya. Maksudnya saya tetap menjalankan program exchange karena memang kalau di Eropa kan negaranya deket-deket ya. Kalau misalnya kita mau ke Hungari dari Polandia itu ya tinggal naik bus aja kayak 6 jam sudah nyampe negara lain gitu. Ke Jerman cuma 8 jam kalau dari. Nah itu makanya saya bilang gong tuh saya banyak mendapatkan pengalaman explore negara-negara Eropa ketika saya mendapatkan kesempatan beasiswa pertukaran pelajar di Warsaw. Sebelumnya juga ini saya pernah ke Turki, ini juga short term exchange, ini juga sama. Nah, ini kalau bukan kalau nggak salah, ini conduct between 2019 sampai 2023 ya, berarti pada saat masa studi S2 saya. Nah, kalau yang ini pada saat S1. Jadi saya pernah ikut program pertukaran pelajar pertama kalinya itu 2012 ya waktu saya semester berapa ya? Kalau nggak semester 6 itu semester 5. Itu pertama kali saya ikut program pertukaran pelajar itu di Australia ya. Setelah melakukan beberapa percobaan dari semester 2 kalau nggak salah ya dan dapatnya di semester 5. Begitu banyak percobaan-percobaan dan begitu banyak kegagalan-kegagalan dan waktu itu alhamdulillah dapatnya di Australia gitu. Kemudian selama di Australia juga saya ikut program ini, Asia Pacific Model United Nation Conference atau simulan PBB yang untuk students ya. Karena waktu itu hostnya di Latrobe, jadi saya waktu itu sekalian ikut. Kemudian saya juga pernah ikut short-short program yang lain seperti Youth Peace Ambassador International di Thailand, kemudian juga di Jepang untuk Looking Beyond Disaster. Dan ini kalau yang ini Hokkaido International Students ini sebenarnya kayak simposium ya atau seminar kita waktu itu saya presentasi hasil riset saya waktu S1 dengan dosen dan waktu itu karena ditugaskan dosen untuk bisa ngikutin acara ini. Kemudian saya juga pernah ikut program Work and Holiday ketika saya lulus S1 di Australia juga. Mungkin di sini ada yang tahu ya program WHP itu kalau sekarang sangat populer sekali. Pada zaman saya dulu tuh kuotanya cuma 100 orang, 100 pemuda yang bisa ke Australia. Kalau sekarang mungkin kayaknya ribuan ya. Karena memang kerjasamanya kayak ditingkatkan gitu pada zamannya Presiden SBY gitu ya. Nah, jadi ternyata saya tuh pernah gagal 8 kali untuk mendapatkan ini program ini. Jadi ya gitu sih. Maaf ya kalau misalnya ada suara-suara ayam karena memang kontrakan saya itu di kampung ya di Purwokerto, Purwokerto kampung mendekati Baturaden. Jadi mohon maaf kalau ada distraksi suara-suara yang gak jelas gitu. Kalau ini eh, pengalaman ya National and International Working Experience. Saya juga pernah jadi asisten dosen. Ya tadi working holiday di Australia. Kemudian saya juga pernah part time ketika saya kuliah di Singapura ya. Ini juga tempat internship saya ketika saya S2 di Singapura. Kemudian dan lain-lainnya bisa dilihat. Ini informasi-informasi sebenarnya yang belum masuk ke materi. Nah, ini sebenarnya penjelasan terkait exchange program ya. Mungkin ada yang sudah tahu exchange program itu apa. Jadi exchange program itu sebenarnya jenisnya banyak banget. Kalau dari waktunya ada yang short term, ada yang long term. Kalau dari sifatnya apakah dia akademik atau non akademik. Karena ada beberapa exchange program juga yang dia tuh nggak melibatkan apa ya sisi akademiknya. Artinya kayak misalnya kayak exchange program untuk pertukaran budaya atau untuk cuman friendship dan lain-lain. Kemudian exchange program juga ada yang sifatnya credit transfer, artinya bisa di apa yang kita kerjakan di sana, misalnya kita kuliah gitu ya, kemudian ngambil SKS, itu hasil atau result atau apa ya, hasil hasil kita belajar itu bisa dikredit transferkan. Ada juga yang tidak dikredit transferkan, jadi macam-macam bentuknya. Nah, untuk dari skema pembiayaan, exchange juga macam-macamnya. Ada yang fully funded, ada juga yang sifatnya partial funded, ada juga yang self funded. Kemudian ini, exchange program juga nggak harus ke internasional kok, nggak harus ke Eropa. Ternyata exchange program itu juga bisa loh dari satu kampus ke kampus lain di Indonesia. Yang kalau nggak salah ya pada saat beberapa tahun lalu tuh ada program ini. Namun program ini katanya sih dihapus, termasuk program ISMA yang untuk S1 itu ya dari Kemendikti-Saintek. Kalau dulu berarti Kemendikbud. Nah, ada juga program yang sifatnya tuh ada yang collaboration antar satu kampus dengan kampus lainnya
dengan si pemberi dana, misal contoh Erasmus atau juga exchange program yang tidak harus punya kolaborasi gitu. Kayak misalnya waktu itu saya pernah ke Turki, saya dari IPB. Waktu itu saya ke Istanbul University yang literally tidak punya kerjasama dengan IPB. Artinya kita mendaftar independen, bukan 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 karena adanya kolaborasi antar dua institusi atau universitas. Itu seputar exchange ya. Nah, kalau di IPB, saya bersyukurnya di IPB itu banyak sekali program-program pertukaran pelajar yang bahkan fully funded ya. Itu banyak banget. Ini zaman saya waktu 2019, 2020, sampai 2023 di IPB. Itu banyak banget. Ini ada yang di Polandia. Ini yang saya pernah ikutin ya. Saya ikuti Palu Polandia itu Erasmus Plus di WULS, Warsaw University of Science. Ada juga yang di Australia, ada juga yang South Korea. Dengar-dengar sih katanya IPB itu salah satu kampus yang kalau di Indonesia tuh paling banyak punya apa ya, punya kolaborasi, punya kerjasama dengan kampus-kampus di luar gitu. Dan faktanya memang seperti itu banyak sekali. Sampai ada beberapa program yang benar-benar nggak ada peminatnya karena saking banyaknya program, khususnya adalah program-program yang di Jepang. Kayak misalnya ini Taiwan, ini ini di mana nih? Ini di Jepang nih, di Hiroshima. Ini sebenarnya di Jepang semua. Banyak banget. Dan bersyukurnya waktu itu ketika saya masuk ke IPB, karena sebelumnya saya tahu bahwa IPB itu punya banyak kolaborasi dengan kampus-kampus lain ya. Jadi memang salah satu target saya adalah sebelum saya lulus dari IPB, seenggaknya saya dapat satu program gitu. Dan itu fully funded. Dan Alhamdulillah waktu itu di tahun 2021 ya, 2021 ya, waktu itu setelah COVID dan bahkan masih COVID, itu saya dapat satu program yang itu sangat, menurut saya salah satu yang prestigious karena didanai oleh Erasmus. Oke, ini lanjutannya ya, ada di Vietnam, Kanada, Austria, Thailand. Ini saya dapatnya dari sumbernya adalah dari ICO IPB atau International Collaboration Office IPB. Itu jadi kayak akun Instagramnya IPB yang selalu memberikan informasi untuk program pertukaran pelajar. Bahkan ada beberapa program yang hanya di postingnya tuh hanya di websitenya fakultas tertentu. Jadi tidak untuk semua mahasiswa IPB, misal hanya untuk Fakultas Pertanian atau hanya untuk mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan. Jadi jadi banyak banget macamnya kalau di IPB. Nah, ini apa ya? Mungkin salah satu tips dari saya ya. Salah satu dari tips saya bagi siapapun yang ingin punya program atau punya mimpi eh, pengen ngerasain program exchange program atau S2 atau apapun yang by scholarship, baiknya dipersiapin dari sekarang deh. Seenggaknya tuh kalau buat saya 6 bulan, minimal banget tuh 6 bulan kalau saya pengen ikut program itu. Minimal 6 bulan untuk mempersiapkan semuanya kayak motivation letter, kemudian integrated resume atau CV ya. Kalau kalau saya selalu buat yang Europass, kemudian learning agreement dan lain sebagainya. Ini saya siapin minimal tuh 6 bulan. Karena kalau untuk nyiapin program exchange itu buat saya nggak bisa kayak 2 bulan, 3 bulan. Apalagi kadang peraturannya kan berubah ya. Jadi saya selalu menyiapkan satu folder di masa waktu 6 bulan itu tuh untuk apa ya? Yang isinya adalah persyaratan-persyaratan. Walaupun programnya belum buka, tapi sebenarnya kurang lebih sama. Kayak misalnya saya daftar program Erasmus di Polandia ya. Setiap tahun tuh persyaratannya sama, kurang lebih itu aja. Ya walaupun ada perubahan kayak misalnya pada saat zamannya saya itu ada wawancara dengan pihak Erasmusnya. Sebelumnya itu nggak ada. Cuman wawancara di internal IPB-nya aja. Paling perubahannya seputar itu aja. Namun selalu saya siapkan 6 bulan. Jadi ketika informasinya baru dipublish, jadi saya sudah siap. Jadi apa ya? Gerak saya tuh lebih cepat daripada yang lainnya. Kalau misalnya ada kekurangan bisa langsung dibenahi gitu ya, nggak harus mepet. Apalagi kadang informasi-informasi scholarship itu tuh waktunya tuh kayak mepet banget kayak dua minggu deadline-nya atau seminggu bahkan. Jadi karena saya sudah menyiapkan, jadinya enak ya siapapun itu bisa jadi tips and trick. eh Sorry, tips and trick bukan trik. Termasuk untuk dapetin beasiswa S2 juga sih. Saya dulu juga kayak gitu ketika saya mau apply beasiswa di luar negeri untuk S2 yang sebelum saya di IPB. Sama halnya kayak gitu. Saya persiapan terlebih dahulu. Di luar persiapan IELTS dan lain-lainnya. Saya sudah persiapan semuanya. Termasuk misalnya ketika saya ingin studi S3 nih untuk nanti apa namanya tugas belajar itu saya sudah persiapkan 2 tahun sebelumnya udah nyari tahu kemudian syarat-syaratnya sudah saya kumpulin jadi nanti enak ketika pengumuman beasiswanya jadi kita tinggal apply submit dengan mudah gitu.
Jadi itu ya, well prepared and be going extra miles. Kalau saya sih prinsipnya kayak gitu. Kalau misalnya pengen dapat salah satu program beasiswa gitu ya. Jadi langkahnya tuh lebih cepat. Kalau misalnya yang lain cuma 5 jam, nggak bisa kayak 2 jam sehari. Kalau saya persiapannya itu bisa lebih dari 2 jam. Itu sih salah satu tipsnya. Kalau dari saya, be going extra miles aja gitu. Nah, ini yang saya bilang, saya tuh selalu persiapan ya kalau misalnya ikut program. Jadi ini tuh gambaran di laptop saya, itu kayak semua tuh ada kayak untuk Kroasia. Ini program-program yang saya pernah daftar di IPB ya. Kayak di Poland, kemudian Erasmus, kemudian juga di Kyoto, kemudian dan lain-lainnya. Jadi saya sudah persiapan di folder. Jadi gampang nanti kalau misalnya udah pembukaan, tinggal buka aja foldernya. Apa nih yang berubah? Ya udah tinggal diganti gitu kan. Tidak harus buat dari awal. Nah ini, well preparation is one of important and crucial key get success in having exchange experience. Ini berdasarkan experience saya ya. Gitu. Nah, apa sih yang harus disiapkan selain tadi yang apa namanya dokumen-dokumen tadi? Yang salah satu yang paling penting adalah sebenarnya ada dua. Waktu saya daftar ikut Erasmus tuh dua hal penting adalah motivation letter sama apa namanya learning agreement atau kalau kalau bahasa yang lain itu bisa dikatakan work plan atau study plan. Itu karena itu yang sangat diubek-ubek saat wawancara. Pertanyaannya tuh hampir 60% atau 70% tuh menanyakan tentang itu, tentang motivation letter yang kita buat dan rencana studi yang sudah kita buat gitu. Nah, ini pasti sudah ada pernah ya, sudah pernah lah ya di sini yang udah pernah buat motivation letter ya kurang lebih seperti ini kalau buat motivation letter outline kita buat outline dulu bagian-bagiannya apa aja Bu, kayak misalnya body paragraph satu isinya tentang apa dan lain sebagainya dan ada introduction kita tuh siapa gitu kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk highlightnya ini kayak gini jadi kayak outline outline yang nantinya dibuat yang kita harus buat sebelum kita membuat motivation letter itu harus mencakup ini. Apa sih tujuan kita menulis motivation letter itu? Kemudian kita juga menjelaskan kita tuh siapa dan statusnya yang relevan ya kayak apakah kita students, apakah kita apa staff faculty, tergantung programnya juga. Kemudian kita juga menjelaskan programnya apa dan kenapa kita tertarik di program itu. Kemudian jelaskan secara singkat aja dan relate ya achievement yang terkait dengan programnya. Jadi kalau misalnya kita punya prestasi-prestasi di luar akademik, padahal kita daftarnya program beasiswa yang itu academically gitu ya nggak usah disampaikan kayak misalnya saya punya prestasi badminton tapi program yang saya daftarkan adalah beasiswa yang nggak usah dimention dan informasi-informasi terkait yang lain ya yang bisa dimasukkan yang itu bisa nge-support gitu dan conclusion itu sih kalau saya buat motivation letter ini motivation letter yang saya buat waktu saya apply Erasmus Plus di Polandia. Nah, ini yang saya bilang. Saya tuh menghabiskan wawancara itu sekitar 70% waktu wawancara saya tuh habis di sini. Itu bener-bener dikupas, ditanyain, kamu tuh mau ngapain di sana gitu kan ya. Ya pengen belajar gitu. Tapi kan kayak termasuk kayak mata kuliah yang diambil pun ditanyain satu persatu. Kayak contoh, saya ngambil food chemistry. Ditanyain, kamu sudah pernah ngambil food chemistry belum di kampus kamu? Kayak gitu. Jadi benar-benar dicek satu persatu. Dan ditanyain, kenapa kamu ngambil ini? Apakah ini ada relevansinya dengan rencana riset kamu ke depan? Dan lain sebagainya. Jadi pelajari yang namanya study plan atau work plan atau learning agreement kalau exchange ya, kalau exchange program. Pahami betul-betul apa yang harus diisi, apa yang harus diambil. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jangan mengambil mata kuliah yang sudah apa namanya? Gini, ngambil mata kuliah yang ada. Karena kadang mata kuliah itu tuh tidak tersedia, mungkin karena mahasiswanya sedikit. Jadi kita harus paham juga mana mata kuliah yang tersedia. Kemudian pilih mata kuliah yang kita butuhkan ya. Kemudian kita harus ngecek silabusnya karena kadang silabusnya tuh setiap tahun berbeda. Jadi jangan sampai salah baca silabus. Nah, kita juga nggak boleh ngambil kredit yang lebih dari kredit yang diizinkan. Pada saat waktu ikut program ini, kalau nggak salah 20 ICTS ya. ICTS tuh kayak SKS gitu lah. Cuman memang beda poin. ICTS tuh lebih sedikit daripada SKS. Kalau nggak salah, kalau SKS kan satu ya, misalnya satu SKS. ICTS tuh 0,75 gitu. Kalau di Eropa tuh sistem ICTS. Nah, ini yang harus dihindari. Jangan ngambil mata kuliah yang sudah diambil sebelumnya di
descending institution. Kalau saya dulu di IPB, jangan ngambil mata kuliah yang di IPB itu diambil, itu jangan jangan diambil, itu bakal, karena saya punya pengalaman itu wawancara waktu pengen dapat di Kroasia ya, di Zagreb itu nggak lolos karena memang mungkin kesimpulannya adalah saya tidak mempelajari dengan detail, tidak mempelajari secara dalam study plan-nya gitu. Makanya ngambil mata kuliah yang sudah diambil, padahal itu nggak boleh. Kemudian take the credit with under over minimum. Jadi jangan ngambil kredit yang lebih atau di bawah kredit yang diizinkan. Kemudian choose the courses in similar schedule. Apa ya? Choose the courses in similar. Oh ya, kadang tuh ada beberapa courses yang itu tuh tidak ada di masa kita pada saat ikut exchange. Jadi ya makanya saya tulis di sini baca silabusnya dengan baik. Nah ini 70% ditanyakan. Jadi persiapan aja. Khususnya Erasmus sih ya. Detail banget kalau ditanyain tentang study plan. Kalau pertanyaan-pertanyaan kayak pertanyaan-pertanyaan yang cuman pemanis doang sih, kayak misalnya kayak apa ya? Kayak kamu punya pengalaman keluar negeri apa enggak gitu. Kemudian what do you think about the university? Itu juga perlu perlu sih. Jadi riset mendalam tentang universitas yang kita mau apply itu apa gitu. Ini sekitar learning agreement ya. Nah, kemudian ini sih kalau tips dari saya ya. Saya biasanya kalau misalnya pengen interview itu tuh selalu nanyain awardee-awardee sebelumnya. Kayak misalnya contoh sekarang ya. Misalnya saya pengen apa namanya studi lanjut S3 gitu kan. Misalnya saya pengen daftarnya AAS atau LPDP deh. Saya cari tahu alumni-alumni yang sudah berhasil di LPDP itu wawancaranya seperti apa yang ditanyakan. Termasuk ketika Erasmus. Saya tuh kayaknya mengumpulkan 5 orang awardee dari Erasmus pada saat itu yang untuk saya tanyain apa aja sih pertanyaan yang biasa ditanyakan gitu. Saya rangkum dan saya buat itunya draft jawaban-jawaban dari kemungkinan pertanyaan yang akan ditanyakan gitu. Saya selalu kayak gitu. Jadi saya punya mentor. Mentornya siapa? Mentornya adalah awardee-awardee sebelumnya. Kemudian be honest ya. Jadi sekecil apapun kebohongan tuh nantinya pasti akan mendapatkan imbasnya. Jadi kalau bisa ya just be honest and just be yourself. Kemudian having simulation sebenarnya sama seperti well preparation ya. Jadi ini kalau buat saya, kalau misalnya mau interview itu saya selalu, oh biasanya saya ini, saya minta simulasi juga ke salah satu mentor atau tutor saya. Saya tuh punya mentor atau tutor dari Pare ya dulu. Saya kan suka banget kayak waktu zamannya S1 kan sering ke Pare ya, ke kampung Inggris. Jadi saya punya tutor khusus untuk writing, academic writing khusus, tutor khusus untuk speaking atau wawancara. Jadi saya punya. Jadi saya minta tolong mereka untuk bisa nggak buat simulasi. Saya pengen ikut program ini. Itu sangat membantu sekali loh, seriusan. Membantu kayak meningkatkan percaya diri kita, membantu kayak kelancaran kita menjawab. Nanti mereka si mentornya tuh akan ngasih tahu kurangnya kita tuh apa dan apa yang harus dibenahi. Itu sih salah satu tipsnya. Jadi apalagi interview ya, interview tuh salah satu apa ya crucial steps kalau kita ingin mendaftarkan beasiswa. Di interview di beasiswa apapun, nggak hanya di Erasmus ya, bisa di LPDP kamu. Termasuk di beasiswa-beasiswa lokal, ini interview itu sangat menentukan kita lolos apa enggak. Jadi persiapkan. Well prepare is a crucial key too. Nah, ini saya udah masuk ke ini ya. Kenapa sih harus exchange program? Kenapa harus international programs? Ini tuh apa ya? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang kenapa sih Mas Wildan atau kenapa sih eh, Pak Pak Wildan tuh banyak banget ikut program apa sih gitu kan? Nah, ini jadi percayalah ketika kita sudah punya kesempatan satu program internasional itu pasti nagih kita tuh pengen ikut lagi. Itu yang saya alami. Jadi dari awal waktu S1 dulu, saya pernah ke Australia. Akhirnya kita pengen lagi, nyoba lagi. Selagi kesempatannya itu ada dan selagi kitanya eligible gitu. Kenapa saya senang international program? Kenapa saya senang exchange gitu? Ya karena ini, poin-poin ini, life experience, ya kan? Kapan lagi saya bisa tinggal di Australia gitu ya? Kalau nggak lewat international programs gitu. Kemudian kita juga pasti ya mengalami yang namanya culture exchange. Apalagi waktu Erasmus. Erasmus itu kan banyak ya pesertanya, tidak hanya dari Uni Eropa aja, tapi dari belahan dunia manapun tuh ada. Jadi saya dulu pernah ngambil salah satu mata kuliah namanya tuh kalau nggak salah food development. Ini pengembangan produk gitulah. New food product development. Itu berasal dari 27 negara ada semua di kelas itu. Dan sangat menarik sekali. Jadi
ketika saya mengikuti kelas itu saya tahu karakter orang-orang. Oh, dari Jerman tuh orangnya seperti ini ya, aktif. Dari Belanda tuh seperti ini, dari Meksiko tuh seperti ini. Dan itu sangat menarik sekali loh. Dan secara nggak langsung kita tuh belajar dari budaya mereka, belajar dari bahasanya, kemudian juga ya kan kadang ngobrol ya, oh dialeknya seperti ini. Nah, hal-hal seperti itu tuh ya kita bisa dapatkan ketika kita ada di luar negeri. Kalau kayak saya mau ke luar negeri mau maksudnya dengan program apa ya, dengan program international program gitu. Kemudian international relation bener banget. Buktinya sampai sekarang saya masih kontak dengan salah satu profesor saya, profesor ketika saya ikut exchange di Polandia. Sampai sekarang pun, kadang saya kayak pengen diskusi apa. Misal kayak saya pengen studi lanjut nih, misalnya di negara ini. Eh, Kadang beliau tuh ngasih referensi. Coba kamu hubungi hubungi profesor ini. Itu salah satunya adalah networking ya. Kemudian academic reference, maksud saya kayak gitu. Jadi kita bisa mendapatkan apa ya reference dari scholars atau dari profesor yang pernah kita pernah kita kolaborasi bareng atau pernah kita studi di kampus tersebut gitu. Kemudian career opportunities. Banyak juga orang rekan-rekan saya dari IPB yang akhirnya memilih karir di Polandia melalui program Erasmus, melalui program beasiswa yang dari namanya Banach ya di Polandia. Itu bisa jadi kayak kesempatan untuk bisa berkarir ke luar negeri bagi yang ingin berkarir di luar negeri gitu. Find new interest. Jujur, em, waktu saya Erasmus, saya menemukan interest baru. Saya tuh orangnya mageran. Jadi ketika saya di sana, di dengan fasilitas yang sangat baik ya, dengan sangat baik. Saya waktu itu menyukai badminton. Jadi jadi iya dengan saya ikut program internasional tuh saya menemukan interest baru ternyata badminton menyenangkan ya. Jadi dari 2022 sampai sekarang akhirnya saya aktif badminton. Ini salah satu benefit juga loh. Kemudian free travel to see the world yang tadi saya sampaikan ya dengan saya ikut program Erasmus tuh saya bisa travel 14 negara di waktu yang sangat singkat 5 bulan. Yang saya bilang Polandia itu dekat dengan Jerman, dekat dengan Belanda, ya yang agak jauh kayak Swedia, Norway. Karena kita kan visanya satu ya, terintegrasi Schengen visa kan. Itu bisa memberikan kita kesempatan travel around the Europe gitu di sampai 14 negara saya bisa lalui selama 5 bulan. Biasanya saya huntingnya adalah hunting eh, kalau student di Eropa biasanya dapat kayak apa ya privilege untuk dapat diskon baik itu bus atau pesawat. Jadi sangat menyenangkan sekali. Jadi kesempatan untuk travel the world-nya itu ada. Saya bahkan pernah dari Polandia ke Paris, PP itu cuman kayak cuman dapat harga kayak sekitar $150 itu PP. Sangat murah sekali kan. Kalau enggak kayak saya ke Hungaria, PP itu kayak cuman kalau dirupiahin kayak cuman 300.000 aja. Kapan lagi kan ketika kita tapi tetap ya kita responsibel di kegiatan utama kita apa belajar atau riset gitu. Dan itu biasa saya lakukan hunting tiket tuh di hari Rabu. Ada nggak nih di weekend yang 2 hari atau 3 hari itu bisa gitu, ke negara mana? Jadi kayak gitu. Itu benefit ya. Kenapa saya seneng banget gitu international program. Sampai sekarang pun sebenarnya. Nah ini sebenarnya Erasmus ya. Erasmus tuh kayak apa ya? Lembaga atau komisi di Uni Eropa ya, negara-negara di Uni Eropa yang memberikan funding. Sebenarnya nggak hanya edukasi, nggak hanya pendidikan, nggak hanya akademik. Erasmus juga programnya banyak kayak volunteering, kemudian ada juga sport. Nah, plot twistnya, saya tuh dapat informasi internship di Amerika ketika saya lulus S2 adalah dari Erasmus, dari grup Erasmus di Facebook. Kalau ada internship di sini, di sini, di sini, sini. Nah, itu. Jadi sebenarnya Erasmus tuh banyak, jangkauannya itu sangat luas sekali. Kalau misalnya, coba deh eh, di sini barangkali ada yang mau ini ya, apa namanya kayak lihat di Facebook ya, itu banyak banget kayak program volunteer, sports atau apa lagi ya. Bahkan kayak internship kalau pendidikan udah jelas ya. Jadi Erasmus adalah lembaga apa ya? Lembaga yang memberikan funding untuk beberapa kegiatan, baik itu untuk warga EU-nya atau European Union eh, dan juga untuk di luar EU-nya gitu sih. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini foto-foto ketika saya Erasmus ya, kayak ini waktu itu waktu Lebaran ada kesempatan untuk apa namanya join acara Lebaran di Kedutaan Besar Indonesia untuk Polandia ya. Kemudian ini juga ada beberapa kayak program yang kita bisa collab dengan mahasiswa dari mana-mana. Ini dari mana-mana nih, kayak dari Eropa, dari Kazakhstan, pokoknya negara-negara yang mungkin kita cuman
yang negara-negara yang nggak populer tuh ada ketika kita ikut Erasmus gitu. Dan kita ketemu sama orang. Nah, ini yang saya bilang sekitar ini berasal dari 27 negara. Ini kelas besar namanya New Food Product Development. Gitu sih. Nah, waktu itu kita berenam ya dari IPB tuh ikut program ini, yang ikut lolos program ini. Jadi berbagai background study ya. Saya dari food science, ini juga dari food science, ini dari fisheries atau perikanan, ini rekan saya dari nutrition ya, human nutrition, ini dari forestry, kehutanan, dan ini dari perencanaan wilayah dan kota. Apa tuh kalau bahasa Inggrisnya? Aduh, saya lupa lagi. Pokoknya memang terbuka untuk mahasiswa dengan background apapun gitu. Ini yang lolos ya di 2022. Nah, sebenarnya nggak hanya di Polandia, ada juga yang di Kroasia, ada juga yang di Finlandia. Tapi pada saat 2022 yang bukaan adalah Kroasia dan Polandia. Dan unfortunately-nya untuk Kroasia itu banyaknya anak-anak S1. Untuk Polandia, untuk S2 itu justru larinya ke Polandia. Tapi saya bersyukur sih dapatnya yang di Polandia. Nah, kegiatannya ngapain sih? Exchange ini kurang lebih. Waktu itu saya ngambil mata kuliah pilihan ya, karena saya suka fotografi dan kayaknya menarik kalau saya belajar fotografi. Jadi saya ngambil kelas fotografi. Ini suasana kelasnya seperti ini, sangat menyenangkan sih kalau buat saya. Apalagi kalau kelasnya kecil, jadi kesempatan untuk diskusinya tuh lebih banyak. Dan di sana tuh profesornya sangat apa ya, sangat sesantuy itu, kayak nggak ada gap gitu. Jadi apa ya, serulah pokoknya. Ini saya ngambil kelas fotografi. Kemudian di lain itu kadang ya, karena rekan saya itu banyak publikasi tentang kehutanan di Indonesia dan apa gitu, jadi diminta sharing. Jadi kita Nah, karena saya memang satu kamar ya dengan rekan saya dari Indonesia, saya sama-sama dari Indonesia, kemudian juga gedungnya sama, jadi diajakin, ayo ikutan sharing. Nah, itu hal-hal sekecil itu yang buat saya tertarik gitu untuk ikut program internasional. Kayak diajak benar-benar diskusi, presentasi, diskusinya santai gitu, nggak yang formal. Kemudian juga ini kayak ya ada kan perkumpulan orang-orang Indonesia yang ada di sana gitu kan, di Polandia. Ada setiap minggu tuh badminton, kalau enggak dengan orang-orang Erasmusnya. Namun ada sih beberapa beberapa karena culture ya, Erasmus itu culture memang kalau misalnya kita kumpul-kumpul tuh mesti mesti apa ya, alkohol, kaitannya adalah dengan alkohol, dengan kayak di bar. Nah, itu saya kurangin kalau yang hal-hal kayak gitu. Jadi menyesuaikan aja. Tapi kalau misalnya kayak untuk kumpul bareng, kalau nggak trip bareng itu biasa saya ikut. Dan kegiatannya pun tidak hanya belajar di kelas, tapi juga ada kegiatan atau mata kuliah yang kita ada project di labnya gitu. Jadi sangat vari sekali kegiatannya, nggak hanya melulu belajar di kelas, nggak hanya melulu diskusi. Makanya sangat menyenangkan sekali ketika dapat program Erasmus. Nah, ini juga ya, kurang lebih. Yang saya suka dari eh, apa sistem pendidikan di Eropa adalah ya kayak gini. Kita lebih sering diskusi, lebih sering presentasi, nggak melulu kayak ujian, kayak teori gitu, nggak. Jadi lebih banyak diskusinya sih ya. Saya yang lebih suka kalau di Eropa. Ini beberapa kegiatan-kegiatan gitu. Kemudian saya juga punya kesempatan ya, karena saya travel ke beberapa negara. Jadi saya biasanya hubungin PPI, Persatuan Pelajar Indonesia di negara tersebut. Kayak misalnya ini lagi di Denmark, saya mau ke Denmark. Saya hubungi aja salah satu yang bisa saya apa namanya kontak lewat Instagram, kayak misalnya saya pengen main ke Denmark ya, hubungi aja salah satu anggota PPI yang ada di Denmark, dan mereka sangat welcome loh. Iya, kayak saya mau ke Jerman, saya hubungi aja salah satu eh, anggota atau salah satu apa ya, di Instagram itu kan biasanya ada ya susunannya, itu siapa-siapa aja hubungi aja. Itu mereka sangat welcome sekali ketika kita pengen kayak silaturahmi, kalau enggak kita pengen visit gitu ya. Dan itu yang menyebabkan akhirnya saya apa ya, ketagihan untuk travel ke beberapa negara, karena saya nggak sendiri ya, memang berangkatnya sendiri gitu kan, tapi nanti bisa ketemu dengan orang Indonesia juga di sana gitu sih. Ini kelas fotografi, jadi kelasnya nggak hanya di dalam kelas, tapi juga ada praktek di luar. Ini dengan orang-orang Indonesia di Polandia. Ini lagi presentasi. Waktu itu saya ngambil beberapa mata kuliah di nutrition ya, nggak hanya di food, tapi juga di nutrition. Nah, ini yang saya bilang sampai sekarang saya masih kontak sama namanya Profesor Katarzina. Katarzina tuh dia orangnya welcome sekali gitu. Kalau misalnya mau diskusi apa tuh dan fast response sekali. Dan salah satu benefit ikut program internasional ya. Oh, kalau ini sudah masuk ke beberapa program. Ini ini cuma dokumentasi-dokumentasi. Oke, mungkin saya akan apa namanya, beralih ke yang lain ya, yang tentang apa namanya, IMGM.
walaupun saya bukan awardee-nya, mudah-mudahan bisa tersampaikan ya. Karena memang setelah saya kembali dari Polandia, saya tergabung dengan Erasmus Network untuk cabang Bogor. Jadi kalau ada misalnya ada apa namanya job fair di IPB, biasanya Erasmus juga buka stand di situ dan ya karena waktu saya masih ada di Bogor, jadi seringnya saya yang melayani visitors ke stand tentang Erasmus yang nanya tentang Erasmus. Mudah-mudahan tersampaikan dan mudah-mudahan jelas ya. Karena untuk ini saya bukan awardee-nya, tapi ya nanti kita bisa inilah, bisa cari. Sebenarnya bisa kelihatan Mbak Kamila, sudah kelihatan ya. Sudah bisa, Kak. Nah, jadi ini kita beralih ke Erasmus yang untuk S2-nya atau bukan yang exchange. Kalau tadi kan exchange-nya ya atau ECM atau International Credit Mobility for Student or Staff. Kalau ini yang untuk S2 ya. Ini juga menarik, menarik banget. Mungkin di sini juga ada yang udah tahu ya kalau misalnya kita punya kesempatan S2 by Erasmus, itu tuh belajarnya nggak hanya di satu negara, tapi juga di beberapa minimal dua negara. Kayak misalnya setahun pertama di Spanyol, tahun keduanya di Italia. Itu tergantung dari project-nya. Jadi kalau Erasmus tuh by project. Jadi misalnya ada project apa nih dari Erasmus, nanti Erasmus nunjuk negara mana dan kampus mana biasanya kayak gitu. Dan biasanya kolaborasi. Nah, yang mengeluarkan sertifikat S2-nya siapa? Yang mengeluarkan adalah kampus pertama yang kita belajar di situ gitu. Dan ini apa itu Erasmus? Ini udah ya. Kalau ini apa namanya terkait Erasmus Mundus 2021 sampai 2027 karena mungkin aturannya berbeda-beda ya setiap 6 tahun. Ini yang saya sedikit ketahui. Jadi pada slide ini kita akan lebih banyak lihat program Erasmus Mundus dari 2001 dan 2027. Jadi pertama ada tiga ini ya, tiga hal. Jadi pertama adalah Erasmus Mundus Actions. Ini merupakan apa ya? Jadi kayak semacam kerangka kerja ya, kerangka kerja utama yang dia tuh mengelola dan mengawasi seluruh program dari Erasmus itu sendiri. Mastiin bahwa semua inisiatif yang ada itu selaras ya dengan tujuan pendidikan internasional dan kerjasama global. Jadi makanya apa namanya salah satu target dari program Erasmus tuh tidak hanya dari Uni Eropanya sendiri, tapi juga dari beberapa negara lain di luar Uni Eropa. Kemudian ada yang namanya IMGM nih, yang mungkin saya akan sedikit membahas ya. Jadi IMGM itu singkatan dari Erasmus Mundus Joint Master. Dulunya namanya itu IMJD atau Erasmus Mundus Joint Degree. Nah, ini merupakan salah satu program unggulannya Erasmus. Walaupun ada lagi untuk yang S3, tapi jujur saya belum pelajari untuk S3. Itu katanya beasiswa Sultan. Dan teman saya ada sih sebenarnya yang di Denmark dapat beasiswa namanya Marie Curie, kalau ada yang pernah dengar ya. Itu juga funding by Erasmus. Dan itu untuk S3, itu didanai satu orang, itu tuh kalau LPDP kan kalau di, let's say kalau di Amerika atau di UK kan sebulan 30 juta ya kalau dirupiahin, tergantung kotanya. Kalau Marie Curie ini kenapa disebut beasiswa Sultan itu karena per bulan tuh bisa sampai 60 juta. Dengar-dengar ya, karena saya sering ngobrol juga waktu saya ikut Erasmus. Dan jujur saya belum pelajari yang Marie Curie, jadi mungkin nanti bisa dicari tahu sendiri ya. Marie Curie by Erasmus. Jadi kita balik lagi IMGM, Erasmus Mundus Joint Master. Dulunya namanya Erasmus Mundus Joint Degree. Sekarang ganti lagi namanya Erasmus Mundus Joint Master yang sebenarnya kurang lebih sama sih, kayak pergantian nama aja gitu. Jadi ini merupakan salah satu program unggulan ya, program unggulan dari Erasmus. Yang program ini tuh menawarkan gelar magister yang sepenuhnya tuh terintegrasi. Yang tadi saya bilang terintegrasi. Kenapa? Karena terintegrasi antara fundingnya, Erasmusnya, kemudian juga terintegrasi dengan institusi-institusinya yang tadi saya bilang. Jadi kalau untuk IMGM ini tidak hanya satu negara, tapi beberapa negara, minimal dua negara. Jadi program ini terus diselenggarakan oleh minimal dua negara, dua universitas dari negara yang berbeda. Yang mana ini memberikan kemungkinan mahasiswa ya yang mendapat atau awardee itu untuk bisa belajar di beberapa negara dan memperoleh gelar bersama yang diakui oleh internasional. Nah, ini program ini yang dapat program ini sangat apa ya? Menurut saya itu sangat luar biasa sekali beasiswa ini. Karena apa? Karena dengan kita belajar di dua negara sekaligus kita bakal merasakan lebih ya kayak atmosfer atau vibe belajar budayanya gitu. Yang jelas pasti berbeda ya dengan kita. Kemudian juga apa ya? Program ini juga kesempatan ini juga kayak
bisa dijadikan timing untuk meningkatkan kredensial kita sebagai akademisi. Kemudian ada yang namanya EMDM atau Erasmus Mundus Design Measures yang mana merupakan apa ya? Jadi ini salah satu komponen dari tiga ini ya. Komponen ini bertujuan untuk mendukung pembuatan dan pengembangan program magister bersama yang baru. Mungkin ini yang apa namanya yang menyusun ya silabus-silabus akhirnya kenapa berbeda dari 2001 sampai 2007 atau sebelum 2021. Jadi ini konseptornya mungkin ya kalau saya pahami sih. Jadi komponen itu bertujuan untuk mendukung pembuatan dan pengembangan program magister bersama yang baru serta meningkatkan kualitas dan jangkauan program yang sudah ada. Ini mendorong pendekatan inovatif dalam pendidikan tinggi dan mendorong kolaborasi antar universitas di seluruh dunia. Ya, mungkin ini yang apa ya bisa dikatakan koordinator ya untuk siapa yang menentukan proyek ini di negara mana, proyek ini di universitas apa. Mungkin kalau yang saya baca seperti itu. Jadi secara keseluruhan Erasmus Mundus itu dari 2021 sampai 2027 adalah program yang apa ya komprehensif ya yang menawarkan peluang peluang yang valuable yang luar biasa bagi awardinya bagi universitasnya bahkan dan bagi institusi di seluruh dunia ya baik baik kita yang melamar nantinya program magister atau yang bekerja sama dengan universitas mitra dan ini merupakan kesempatan luar biasa itu untuk apabila kita pengen mengembangkan apa ya kapasitas akademik kita secara internasional. Nah, ini hmm, jadi ini membahas tentang lingkup geografis Erasmus Mundus. Program ini kayak mencakup cakupan yang sangat luas. Jadi kayak ini kayak Erasmus tuh apa sih gitu. Kemudian siapa sih? Siapa sih inisiasinya? Kemudian siapa sih negara-negara yang berhak untuk mendapatkan proyek Erasmus ini gitu. Jadi ada tiga ya. Pertama, jadi negara anggota Uni Eropa yang paling atas ya, EU Member State. Jadi program ini itu terbuka bagi mahasiswa yang berasal dari negara anggota Uni Eropanya itu sendiri, yang mana mereka bisa mengakses berbagai peluang untuk belajar di luar negeri, baik di negara mereka sendiri maupun di negara-negara lain dalam kerjasama internasional. Jadi program Erasmus ini tuh juga diperuntukkan untuk warga negara di Uni Eropa yang ingin belajar di negara-negara di Uni Eropa atau di luar Uni Eropa. Kalau saya pahami seperti itu. Kemudian ada yang namanya the third countries associated to the program atau negara ketiga yang terkait dengan program. Jadi gini, enggak semua negara-negara di Eropa itu masuk ke EU ya. Kayak contohnya ada Norway, Islandia. Saya juga baru tahu loh, 2022 kalau Norway itu bukan negara EU. Jadi ada negara-negara di Eropa yang tidak termasuk EU, tidak masuk dalam kumpulan negara-negara EU, European Union, kayak Norway, Islandia, kemudian Serbia, bahkan Turki. Nah, termasuk dalam kategori ini, artinya apa? Negara-negara itu, negara-negara yang masuk the third countries associated the program juga bisa punya hak untuk bisa mendapatkan program-program dari Erasmus gitu. Meskipun bukan negara anggota Uni Eropa ya, mereka mereka tuh memiliki hubungan erat dengan program Erasmus Mundus dan mereka juga ikut turut serta dalam berbagai inisiatif pendidikan internasional. Kemudian negara yang ketiga tuh negara yang tidak bukan negara-negara di Eropa maupun bukan negara-negara EU maupun bukan negara-negara di Eropa yang bukan EU atau maksudnya di luar Eropa lah kalau saya pahami ya. Jadi negara ketiga yang tidak terkait dengan program ini mencakup semua negara di luar Uni Eropa dan negara-negara yang terhubung dengan program, namun tetap memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam program Erasmus Mundus melalui berbagai kemitraan dan eh, beasiswa, gitu, gitu ya. Nah ini, jadi pada saat ini kita akan membahas tentang IMGM yang tadi saya sampaikan. Salah satu program unggulan dalam Erasmus Mundus yang menawarkan banyak kesempatan luar biasa untuk melanjutkan studi magister. Jadi IMGM adalah program magister yang dirancang bersama oleh beberapa universitas dari berbagai negara. Nah program ini sepenuhnya tuh terintegrasi, memberikan gelar bersama atau lebih dari satu gelar. Jadi iya sih, ada juga yang gelarnya tuh double degree gitu ya. Tidak hanya satu, jadi lebih dari satu gelar dari universitas yang terlibat. Nah, ini memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman internasional langsung dengan belajar di negara. Selain itu, IMGM juga menawarkan beasiswa yang sangat besar untuk mahasiswa-mahasiswa dari seluruh dunia. Jadi IMGM ini tidak hanya untuk EU, tapi juga untuk catatannya adalah untuk termasuk Indonesia ya.
bisa dan banyak alumni dari IMGM ini juga. Nah, beasiswa ini tuh mencakup kuliah, jadi fully funded ya, biaya kuliah, kemudian living allowance, travel allowance bahkan itu semua di cover dari Erasmus melalui program IMGM ini, yang mana membuat pendidikan internasional itu jadi lebih terjangkau ya bagi siapapun yang ingin mencoba mendaftar gitu. Nah, program ini juga harus programnya nggak boleh jarak jauh, nggak boleh online gitu, harus apa ya, physically mobility. Jadi kita harus ada di sana. Ngerti ya? Maksudnya bukan negara, bukan, kan ada beberapa program yang jarak jauh gitu kan. Kalau ini nggak, harus kitanya harus ada di sana, harus ada di Eropa, harus ada di kampusnya gitu. Nah, jadi gitu. Nah, program magister ini juga itu merupakan program magister unggulan untuk semua disiplin. Dan IMGM ini memberikan akses ke pendidikan tinggi berkualitas internasional. Program ini diselenggarakan oleh konsorsium terdiri dari setidaknya 3 institusi pendidikan tinggi atau HES, Education Institution dari 3 negara berbeda. Sebenarnya 2 bukan 3 ya. Menjadikannya kesempatan yang sangat berharga bagi siapapun yang ingin melanjutkan studi dan memperluas wawasan internasional. Ini kayaknya saya cepetin aja ya Mbak, kayaknya udah 1 jam. Kurang lebih ya kayak gini. Sebenarnya nanti saya punya guidebooknya. Mungkin nanti saya bisa saya share kali ya guidebooknya bagi siapapun yang mau. Hmm, nah ini aturan kependanaannya sih. Jadi kayak IMJM ini, program Erasmus ini itu kayak memberikan funding ke dua. Dua tuh siapa? Berarti kan ke higher education institutionnya atau kampus-kampus yang terlibat ya dalam program Erasmus dan juga ke studentnya. Kalau misalnya ke ini, ke HIS itu berupa institutional cost atau biaya pendidikan ya yang nantinya harusnya dibayarkan oleh students tapi langsung dari MGM. Jadi untuk urusan biaya kuliah kalau kita award di MGM itu ya kita nggak tahu menau. Pokoknya udah langsung dari Erasmusnya gitu ngasih ke kampus. Kemudian individual needs. Contohnya apa ya? Individual needs itu kayak bisa jadi kayak biaya riset gitu kali ya. Nah, kalau ke studentnya itu kita bakal dikasih namanya scholarship yang tadi saya bilang bisa yang terdiri dari travel allowance, kemudian living allowance dan lain sebagainya. Nah, ini kita masuk langsung ke ininya aja, apa namanya, ke tentang beasiswanya. Kalau, nah jadi di slide ini tuh dijelasin tentang beasiswa yang ditawarkan dari IMGM ini. Jadi beasiswanya tuh beasiswa penuh ya, yang mencakup berbagai kebutuhan mahasiswa kayak misalnya biaya hidup atau living allowance, kemudian travel allowance, insurance allowance, dan lain sebagainya. Jadi siapapun yang mendapatkan beasiswa ini akan lebih, kita fokus ya, fokus to study tanpa harus memikirkan finansial finansial apapun gitu. Jadi kita sudah tinggal nerima uangnya, kemudian urusan dengan kampus juga kita nggak tahu menau dari Erasmusnya gitu yang tadi saya sampaikan sebenarnya. Jadi setiap penerima beasiswa itu akan menerima apa namanya, beasiswa itu sekitar kurang lebih 1.400 euro per month atau dan maksimalnya itu 24 months atau 2 tahun. Nah, maksimum grant pursuit-nya itu 33.600 euro. Tuh. Nah, selain itu, selain living allowance, selain travel allowance, penerima beasiswa ini juga mendapatkan manfaat tambahan. Contohnya adalah apa? Eh, Fee waiver. Kalau fee waiver kan udah jelas ya. Dan insurance sih, insurance apa namanya? Insurance coverage atau asuransi kesehatan. Tuh. Nah, kemudian beasiswa ini juga memberikan apa ya? eh, memberikan kebutuhan-kebutuhan individu dalam program IMGM apabila awardee itu merupakan disabilitas atau disability persons. Jadi mereka akan apa ya, mengcover atau memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan gitu. Dan kontribusinya itu sekitar kurang lebih 3.000 sampai 60.000 euro. Nah, syarat-syaratnya apa sih? Syarat-syaratnya ya sebenarnya kurang lebih sama ya dengan persyaratan beasiswa lain. Kurikulum vitae tapi harus dalam European Pass.
Kemudian kalau untuk IMGM itu English Proficiency itu minimal 6,5 ya IELTS-nya. Kemudian kalau TOEFL, TOEFL-nya tapi TOEFL yang ini ya. Ternyata bisa TOEFL PBT juga bisa nih kalau di sini. Itu bisa minimal 550. Namun setahu saya kalau PBT kan sebenarnya nggak ada speaking ya. Kayaknya ini TOEFL yang lain deh. Atau TOEFL IBT. TOEFL IBT yang minimalnya 80. Nah, kemudian juga kita harus mempersiapkan apa ya ijazah kita dalam bahasa Inggris. Kalau yang belum bahasa Inggris ya harus diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Baik itu mungkin minta ke kampusnya kalau misalnya tersedia gitu ya, bisa menyediakan fasilitas kayak ijazah dalam bentuk bahasa Inggris atau translationnya atau ke penerjemah yang tersumpah ya, yang itu bisa 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 kalau misalnya kampusnya itu tidak menyediakan translation of the diploma gitu. Kemudian basic requirements yang lain juga kita diminta untuk memberikan recommendation letter. Recommendation letter tuh bisa dari dua tokoh ya. Yang pertama kalau misalnya kita udah kerja ya berarti dari atasan kita, supervisor. Misal, misalnya, misalnya saya pengen daftar Marie Curie Scholarship karena saya sekarang sudah jadi dosen, ya berarti saya mintanya adalah ke wakil rektor misalnya, wakil rektor bidang umum atau pokoknya atasan lah, atasan. Kalau enggak, kalau misalnya yang fresh grad yang belum kerja, pengen langsung dapat beasiswa ini, ya siapa recommendation letternya? Recommendation letternya adalah bisa jadi dosen pembimbing waktu S2, sorry, waktu S1 atau kaprodinya itu bisa ya. Artinya apa? Artinya recommendation letter itu bisa dari academic supervisor atau dosen pembimbing akademik misal, atau dosen pembimbing riset yang tahu track record kita gimana gitu. Nah, kemudian motivation letter yang tadi saya sampaikan di awal kurang lebih seperti itu. Dan beberapa dokumen tergantung programnya. Karena yang tadi saya sampaikan bahwa Erasmus IMGM ini kayaknya per project. Kalau misalnya nanti sempat buka, nanti coba buka ya di apa namanya Erasmus Mundus itu sangat jelas sekali. Kita tinggal nyari misalnya kalau saya kan dari food science, tinggal ketik aja food di kolom search-nya nanti bakal muncul semua tuh. Ada project apa yang berkaitan dengan food, nanti kita diarahkan ke link yang ada di situ, projectnya tentang apa, kemudian pilihan negara dan pilihan universitas sudah tersedia. Kayak gitu sih. Nah, kurang lebih kayak gitu yang saya paham tentang beasiswa IMGM dan International Trade Mobility. Kurang lebih seperti itu, Mbak Kamila. Mudah-mudahan bisa tersampaikan. Baik, terima kasih banyak Kak Wildan atas pemaparan yang sangat inspiratif dan juga membuka wawasan kita semua mengenai peluang studi di Eropa melalui program Erasmus+. Wah, keren banget nih Kak Wildan. Kak Wildan, makannya apa Kak? Masih makan nasi Kak? Masih dong. Masih. Kirain makan jurnal, makan buku gitu Kak. Aduh, itu kayaknya Bu Dewi deh, yang setiap hari makanannya jurnal. Oh iya, Kak Dewi biasanya itu Kak. Iya. Kak Dewi mana ya kalau nggak ada Oke. sekarang? Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaannya melalui link Slido atau menggunakan fitur raise hand. Oke, jadi di sini ada 7 pertanyaan ya Kak. Mungkin bisa dijawab secara singkat aja Kak Wildan. Oh boleh. Tapi saya minta tolong dibacakan satu persatu dulu nggak Mbak Oke, Kamila? untuk pertanyaan pertama, permisi Kak, untuk beasiswa apakah ada batasan umur dan apakah cocok jika dikerjakan dengan bekerja dan kuliah? Terima kasih. Kerja dan kuliah. Oke, terima kasih. Pertanyaan menarik ya. Ini juga banyak, maksudnya banyak yang menanyakan hal ini juga. Kalau umur sebenarnya ada aturannya. Kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah, kayaknya 35 untuk S2 maksimum kita mendaftar beasiswa itu ya 35 maksimumnya. Pada saat mendaftar tuh tidak lebih dari 35. Kalau sambil bekerja, jujur ya, ini saya cerita ketika saya di Polandia ya. Waktu itu sebenarnya nggak ada aturan tertulis kita nggak boleh kerja atau boleh kalau di Australia jelas ya. Yang saya tahu di Australia itu students itu boleh kerja 20 hours per week, 20 jam per minggu. Karena saya kan dulu pernah di Australia pada saat exchange juga pada saat program WHV. Jadi saya sering nanya-nanya gitu kan. Jadi boleh kalau di Australia. Nah, kalau di Erasmus atau di Eropa Erasmus deh, mungkin kalau di beasiswa lain mungkin beda ya aturannya. Kalau di Erasmus ini sebenarnya nggak ada peraturannya.
nggak boleh bekerja, itu nggak ada, termasuk exchange. Namun jujur pada saat saya di sana, saya pernah bekerja. Saya pernah bekerja karena saya ditawarin oleh rekan saya dari Indonesia juga. Jadi kerja di hotel waktu itu dan salah satu staf di hotelnya itu bukan mengundurkan diri ya, saya lupa. Intinya adalah tidak bekerja lagi. Jadi menawarkan ke saya, bisa apa enggak? Dan ternyata waktu itu saya bisa menyesuaikan waktunya, tidak nabrak kelas, tidak nabrak kegiatan yang lain. Dan itu pun nggak full ya, kerjanya kayak seminggu cuman kayak 2 hari, hari tertentu aja, hari misalnya Selasa dan Kamis. Itu waktunya juga nggak full banget. Itu part time termasuk. Dan itu dibayar dan benar-benar, maksudnya legal ya, bukan kerjaan yang ilegal. Itu kalau Erasmus. Saya waktu itu kerja di hotel dan kerja itu sebagai ini apa namanya? Hotel ya apa sih namanya tuh yang bersih-bersih hotel itu apa sih, dan itu dibayarnya per jam dan lumayan sih walaupun nggak setinggi di Australia atau negara-negara lain yang pernah saya kerja ya kayak di Amerika, tapi itu lumayan untuk membantu saya karena waktu itu kan setelah saya dari Eropa saya kan ke Amerika ya, jadi uang 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 hasil kerja saya tuh bisa saya gunakan untuk saya sanggup ke Amerika waktu itu. Tapi sebenarnya kalau saya baca di Erasmus untuk International Credit Mobility itu tuh nggak ada aturan kamu nggak boleh kerja gitu. Setahu saya itu nggak ada gitu. Kan saya baca kan aturannya. Tapi ya mungkin beda lagi aturannya, dibaca lagi aja nanti kalau misalnya ada guidance-nya kan ya. Gitu sih. Sebenarnya selagi nggak ganggu aktivitas kita kayak kita belajar atau riset itu sebenarnya nggak apa-apa sih. Asal ya gitu. Kurang lebih seperti itu ya Mbak Kamila. Itu pertanyaan yang tadi. Terima kasih banyak, Kak. Terus untuk pertanyaan yang kedua, cara apply intern ke luar negeri bagaimana nih, Kak? Oh oke. Yang tadi ke Amerika ya. Baik. Sebenarnya itu tuh program internship. Mm-mm. Yang saya dapat informasi itu dari Erasmus sebenarnya itu internship. Jadi bidangnya macam-macam ya. Ada bidang apa ya waktu itu tuh ada yang tergantung background kita. Kalau saya waktu itu karena background saya di food science, jadi saya dapat informasinya itu dari salah satu link di akun Facebooknya Erasmus karena saya join ya di Erasmus Network itu, mereka tuh nge-share apapun internship, kemudian volunteer, kemudian apa ya kayak training. Nah, salah satunya adalah ada internship. Saya buka linknya dan itu ternyata waktu itu di Amerika. Jadi saya ngikutin aja prosedurnya. Dan itu sebenarnya minimal S1 boleh, internship yang saya lakukan kemarin di Amerika itu sebenarnya S1 tuh pun boleh. Tapi waktu itu karena saya eh, baru lulus, asal syaratnya tuh jarak antara kelulusan sama kita daftar tuh nggak boleh lebih dari setahun. Kalau lebih dari setahun ya kita nggak boleh daftar itu. Jadi harus fresh ya, jadi kita kan fresh grad. S1 pun boleh waktu itu. Sebenarnya banyak programnya, eh, dan bidangnya itu pun sebenarnya apa namanya bidangnya pun macam-macam ya. Ada yang di bidang pertanian, teman saya juga ada yang di peternakan, kemudian ada di apa namanya glass, rumah-rumah kaca ya. Itu lebih ke pertanian. Saya dapatnya dari situ sih. Kurang lebih ya kayak gitu. Nah, waktu itu saya dapatnya memang di pangan, di bagian pangan yaitu di Paris Baguette. Jadi salah satu asisten ini apa namanya quality control, supervisor of quality control. Jadi saya yang lebih ke ngasistenin sih kayak, dan lebih ke itu kan di ini ya yang ngordinir Paris Baguette yang ada di Philadelphia gitu kan. Jadi saya yang ngatur produk mana yang harus dijual di season ini gitu. Kurang lebih seperti itulah, lebih ke administratif sih sebenarnya kemarin prakteknya. Dan itu lumayan untuk fresh graduate kayak saya waktu itu yang belum tahu, maksudnya bukan belum tahu ya, kayak waktu itu tuh kayak apa namanya banyak pilihan gitu, namun banyak ketidakpastian juga. Kayak misalnya saya waktu itu pengen jadi dosen, tapi kok ini nggak belum buka-buka ya, belum buka-buka apa namanya lowongan dosen PNS atau oprek PN apa namanya ya itu pembukaan PNS. Jadi saya coba, saya dapat LOA-nya, saya wawancara lolos ya. Eh, kan ada 3 tahap wawancara tuh, ada di kedubesnya juga wawancara, kemudian juga di usersnya, sama juga jadi kita pakai agency gitu. Dan ini paidnya internship yang berbayar ya, paid internship bukan yang internship tapi kita nggak dibayar gitu. Makanya untuk kayak travel dan segala macam kita memang di awal tuh make dana kita sendiri. Tapi itu sangat nutup sekali ketika kita sudah ada di sana dan mendapatkan pekerjaan. Gitu sih. Oke, baik terima kasih Kak Wildan.
Lalu untuk ke pertanyaan selanjutnya, apakah ada syarat Kak buat TOEFL dan IELTS? Syarat skornya? Oh iya, kalau kalau untuk Erasmus Plus International Credit Mobility atau Exchange Program, baik itu students atau staff, itu nggak ada tulisan berapa skornya, tapi minimal B2. B2 tuh kalau TOEFL itu sekitar 540 ya, atau 530 something ke atas gitu. Kalau IELTS berarti, IELTS tuh berapa ya? 6 kalau nggak salah 6. Jadi nggak dijelasin harus sekian minimal. Tapi kalau IMGM tadi kan ada ya. Kalau misalnya TOEFL PBT atau paper based test itu 550 ya berarti memang B2 ya. CEFR-nya B2. Kalau nggak tadi TOEFL IBT 80 ya minimumnya. Kalau nggak IELTS-nya 6,5 gitu sih. Itu kalau yang IMGM untuk S2. Tapi kalau untuk yang exchange kayak saya dulu itu nggak ada detailnya harus berapa-berapa gitu. Tapi B2 minimal, baik itu pakai IELTS, baik itu pakai IBT atau pakai TOEFL gitu sih. Baik, terima kasih Kak Wildan. Lalu untuk ke pertanyaan selanjutnya, memulai dari mana Kakak belajar TOEFL dan IELTS tersebut? Belajar TOEFL dan belajar IELTS-nya dari mana? Saya belajar itu ya sebenarnya belajarnya sama ya sama yang lainnya juga. Mungkin udah belajar bahasa Inggris tuh dari SD mungkin ya. Cuman saya menekuni bahasa Inggris tuh sebenarnya pada saat lulus SMA ya, saya concern di bahasa Inggris. Makanya pada saat saya kuliah S1 dulu di Undip, dulu kan kalau mungkin ada yang tahu ya, Kampung Inggris Pare di Kediri, itu tuh sebenarnya sangat bagus loh, tempat yang sangat bagus bagi siapapun yang ingin belajar bahasa Inggris tapi intens. Karena di sana kita setiap hari belajarnya dan kita lingkungannya tuh sangat membantu. Mereka juga menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Kita tuh bisa aktif dari level apapun. Jadi kita nggak ada gap artinya apa ya? Kita pengen ngomong bahasa Inggris dengan bahasa Inggris yang pas-pasan juga nggak akan dicemooh gitu. Dulu saya kayak gitu kan, bahasa Inggrisnya masih ya masih belum bisa, masih masih artinya apa ya? Mungkin levelnya kalau di CFR tuh mungkin A1 kali ya. Nah dulu saya waktu saya masih S1 tuh setiap saya liburan, nggak setiap sih, kayak mungkin saya udah 4 kali ke sana. Jadi kayak misalnya ada liburan panjang, saya ngambil ke sana ngambil program yang 1 bulan. Atau waktu saya ke Australia sih, waktu saya mau ke Australia saya itu lama, itu sekitar kayak 2 bulan saya di sana. Karena waktu itu kan perlu ya yang namanya ke Australia 1 semester, kemudian ngikutin program akademik di sana di kampus yang literally maksudnya bahasanya bahasa Inggris gitu kan. Jadi mau nggak mau saya waktu itu belajar di mana ya supaya bisa gitu kan bisa di waktu yang singkat itu ya, tapi harus punya basic ya, nggak yang tapi saya kalau misalnya belajar dari nol banget saya bisa di sana ada kelas-kelasnya gitu sih. Kalau belajar IELTS saya itu tes IELTS itu ketika 2016 2017 ya, 2017. Waktu itu setelah dari Pare juga, waktu saya mau apply S2. Waktu saya hunting beasiswa S2 LPDP, kemudian saya juga daftar beasiswa. Apalagi ya dulu, termasuk yang di Singapura itu. Itu saya pertama kali tes TOEFL. Itu 2 kali retake ya, karena yang pertama tuh bukan gagal sih, lebih ke salah satu benchnya khususnya di writing itu lemah, jadi pas banget 6. Akhirnya saya retake setelah 3 bulan, akhirnya bisa naikin 0,5 gitu. 0,5 di IELTS itu kan kita harus punya effort yang luar biasa ya. Jadi dari 6,5 ke 7 itu butuh sekitar waktu 3 bulan untuk saya dapetin waktu itu. Itu pertama kali saya belajar IELTS. Kalau mau belajar IELTS harus punya basic. Maksudnya karena IELTS itu kan lebih varia, ada speakingnya juga, ada kemudian writingnya juga, ada writing tax 1, tax 2, dan itu kita harus punya basic grammar atau basic apa namanya collocations dan lain sebagainya. Kalau kalau IELTS harus punya basic. Kalau TOEFL mungkin bisa kali ya latihan-latihan dulu di latihan-latihan grammar yang basic yang sederhana gitu. Gitu sih. Jadi saya belajarnya memang udah belajar bahasa Inggris dari ya, kalau khusus TOEFL-nya mungkin dari S1 ya. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak. Berarti emang udah dipersiapkan dari lama ya Kak. Mm-mm. Lalu pertanyaan selanjutnya Kak, poin-poin apa saja nih yang harus ada yang atau wajib yang ada di motivation letter? Oh iya, tadi sebenarnya sudah saya sampaikan ya di slide, tapi nggak apa-apa. Poinnya adalah
Tadi kan di paragraf pertama tuh ngasih tahu kita tuh siapa, gitu kan. Apa sih program yang akan kita apply, kenapa, gitu. Jadi ada body paragrafnya. Paragraf satu tuh apa namanya, biasanya menjelaskan kita tuh siapa, gitu. Kenapa kita tertarik ke program itu? Misalnya program Erasmus International Creative Mobility. Kenapa saya tertarik? Kemudian didukung tuh ada supporting paragraf yang mendukung paragraf-paragraf kita sebelumnya. Nah, kenapa kita layak ikut program itu? Nanti disupport dengan cerita-cerita kita yang di situ kita sebenarnya kalau motivation letter kan menjual diri ya, menjual siapa kita, kapasitas kita tuh seperti apa, kita punya pencapaian apa gitu. Jadi nggak hanya kita ngomong saya punya high motivation, setiap orang juga bisa ngomong kayak gitu kan, tapi kan harus harus disupport dengan apa ya? eh, Kegiatan-kegiatan yang lain, pencapaian-pencapaian kita yang lain, tapi ya jangan jangan berlebihan, masih dalam apa namanya batasan-batasan eh, motivation letter. Artinya yang tadi saya sampaikan. Jadi prestasi-prestasi yang nggak ada kaitannya dengan program yang kita apply yang nggak usah dimasukkan, gitu sih. Ada conclusionnya juga. Jadi kita di motivation letter itu adalah eh, apa ya momen dimana kita tuh kayak kasih tahu kita tuh siapa, seberapa tertarik kita dalam program itu, seberapa ngerti, kemudian ya itu pencapaian-pencapaian apa gitu sih kurang lebih kayak gitu. Nggak ada template yang bakunya setiap setiap maksudnya setiap kampus setiap scholarship tuh punya template masing-masing ya. Kalau misalnya memang nggak diberikan template yang khusus ya berarti template yang bisa kita ini aja yang bisa kita buat dengan kita baca referensi-referensi motivation letter. Saya dulu kayak gitu kalau misalnya kayak buat motivation letter mereka nggak ngasih template harus seperti apa ya kita ini aja inisiatif kita buat. Yang penting poin-poinnya tersampaikan gitu sih. Biasanya motivation letter ini kenapa penting? Biasanya adalah yang akan dikonfirmasi ketika wawancara. CV, learning agreement, dan motivation letter. Tiga hal yang harus dipelajari benar-benar. Yang harus, jadi kita tuh nggak hanya sekedar nulis ya. Biasanya pada saat wawancara tuh gongnya, itu ditanyain semua. Yang tadi saya bilang ya, learning agreement itu bisa sampai 70%. Mungkin pertanyaan itu berkutat di situ. Jadi gitu, termasuk motivation letter. Bisa ditanyain lagi. Gitu Mbak Kamila kurang lebih. Mudah-mudahan menjawab. Oke. Terima kasih Kak Wildan. Untuk selanjutnya, di sini ada beberapa pertanyaan dari Kak eh, Zalfa Azahra. Ini mau dibacakan semuanya atau gimana Kak? Ini Boleh. ada, Boleh atau dipilih-pilih aja dipilih, Mbak. dipilih Biar aja. kiranya Mbak Kamila itu ya. Untuk pertanyaannya, langkah realistis apa yang sebaiknya dipersiapkan sekarang untuk ikut program Erasmus atau Exchange sebagai mahasiswa baru di semester 2? Baik. Langkah realistis apa yang sebaiknya dipersiapkan sekarang untuk program Erasmus Exchange sebagai mahasiswa baru semester 2? Oke. Pertanyaannya menarik karena pernah saya lakukan ya, artinya bisa saya sampaikan. Kalau saya dulu yang saya bilang ya IPB itu banyak banget program. Siapa sih yang nggak tertarik ikut program? Apalagi saya yang maksudnya kayak kecanduan program internasional ya ketika masuk ke kampus yang punya banyak kolaborasi. Jadi saya sudah ancang-ancang nih. Kapan ya kiranya saya bisa ikut program ini? Jadi saya catat waktunya dulu. Kapan program itu keluar? Apakah program itu nantinya adalah bentrok dengan apa namanya waktu belajar kita. Waktu belajar misalnya lagi S2 ya. Apakah itu bentrok dengan kelas kita? Kalau saya ngambilnya adalah dulu ketika mata kuliah di IPB itu udah selesai. Artinya saya sudah menyelesaikan mata kuliah wajib. Artinya misalnya saya sudah kolokium gitu. Kalau udah kolokium, udah menyelesaikan mata kuliah wajib itu aman artinya. Artinya apa ya? Artinya itu nggak akan terlalu apa mundur waktu lulusnya kayak gitu. Yang saya persiapkan apa? Biasanya saya nyari tahu tahun lalu siapa sih awardee-nya. Biasanya kan ada tuh kalau di IPB yang lolos tuh siapa. Saya scroll sampai bawah tuh siapa. Saya cari tahu siapa orangnya, saya cari kontaknya, saya tanyain tentang program ini termasuk apa ya? eh, Biasanya saya nanya ke wawancara sih. Wawancara itu apa aja yang ditanyain gitu. Selain menyiapkan berkas ya, kalau menyiapkan berkas itu emas, maksudnya kayak suatu keharusan, harus gitu kan. Saya persiapin dulu nih. Biasanya kan persyaratannya tahun lalu ada ya motivation letter. Ya udah saya buat aja motivation letter. Oh ternyata English proficiency B2 salah satu syarat untuk bahasanya. Ya udah kalau yang belum punya TOEFL atau IELTS ya
ngambil ngambil tesnya gitu. Kemudian apalagi learning agreement kan template-nya hampir sama. Ya udah kita buat dari awal. Paspor juga, pas yang udah punya paspor, yang belum punya paspor ya berarti buat. Kalau saya sudah punya paspor ya tinggal di scan aja disiapkan. Kemudian kayak gitu sih lebih ke dokumen dipersiapkan dengan rapi. Kalau sudah rapi berarti kan nunggu ya, nunggu kapan publish, kapan program itu ada gitu. Kalau misalnya udah ada daftar, nah itu sembari kita juga nyari informasi ke awardee-awardee sebelumnya yang akan kuat apa namanya statement kita saat wawancara. Dan ini penting, kalau kita pengen ikut program internasional, kita harus izin ke kaprodi kita, ke home base ke apa berarti? Ke asalnya kita dari mana? Kalau saya kan dulu dari food science, saya ilmu pangan IPB, saya harus izin ke kaprodi, ketua program studinya, dan harus izin juga ke dosen pembimbing. Gitu. Saya selalu izin. Dan mereka tuh sangat senang tahu ketika ada mahasiswanya tuh pengen ikut program internasional karena itu kan akan apa ya memberikan poin ya recognition untuk kayak misalnya prodi itu akreditasi. Makanya program dosen pembimbing saya itu selalu ngizinin saya ikut silakan ikut mumpung maksudnya kayak mumpung masih semester 2 gitu ya. Tapi waktu itu saya pengen setelah saya dari Polandia long long story short saya tuh pengen ikut apply lagi yang di Australia waktu itu ada apa ya kayak program riset gitu cuma 3 bulan tapi akhirnya saya nggak diizinin karena memang harus selesai risetnya gitu. Jadi gitu sih yang saya siapkan kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu ya dokumen, kemudian kesiapan wawancara, dan kita harus benar-benar memahami programnya itu apa, termasuk nanti pada ya wawancara tadi ya programnya apa, kampusnya seperti apa, kita harus paham seluk-beluk kampus itu tuh apa, program studinya tuh kita bakal kalau di sana tuh akan ada di program studi apa, mata kuliahnya apa, gitu sih. Dan pahami jenis-jenis mata kuliahnya, apakah sesuai dengan kita, apakah ya itu kan tadi ya ternyata kalau Erasmus Exchange itu nggak boleh ngambil mata kuliah yang kita tuh sudah ngambil di institusi yang kita berasal gitu. Jadi kayak gitu sih dipahami, kurang lebih seperti itu. Sama-sama Mbak Zalfa, Hmm. Kalau gitu untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa boleh. dibantu share screen, Kak Dewi. Oke, ini ada pertanyaan terkait Erasmus dari semua persiapan seperti GPA, bahasa Inggris, CV, atau pengalaman organisasi, mana yang paling impactful untuk meningkatkan peluang diterima? Oke. Erasmus ya, berarti kan bisa either exchange atau IMGM tadi. Kalau menurut saya semuanya tuh masuk poin ya. Eh, Boleh dikasih tahu lagi Mbak pertanyaannya tadi mana ya? Tadi yang GPA, kemudian English ya, CV dan organisasi. Organisasi. Oke. Semua-semuanya tuh menurut saya penting, baik itu GPA, karena GPA itu kayak tiket, minimal tuh 3, 3 sorry, kalau Erasmus untuk S2 itu 3,25 minimal. Artinya apa? Artinya kalau kita kurang dari 3,25 ya kita nggak punya tiket untuk lanjut gitu. Ngerti kan? Jadi itu syarat utama sih. Termasuk kayak English juga. Englishnya B2 kan. Kalau misalnya kita ternyata TOEFL-nya masih 450 atau IELTS-nya masih 5. Berarti kan ya kita nggak lolos ke tahap selanjutnya dong. Nggak ke wawancara gitu ya. Jadi ya penting, GPA penting, bahasa Inggris juga penting sebagai salah satu persyaratan awal. Kalau pengalaman CV itu biasanya pada saat dikonfirmasi pada saat wawancara. Jadi dinilai itu pada saat di situ biasanya kalau CV. Ya walaupun ada bisa kita katakan preliminary ini ya apa namanya selections, tapi biasanya kalau CV kita itu biasanya bisa untuk jadi apa namanya tambahan nilai kayak kita tuh udah punya pengalaman apa, riset apa, itu biasanya ya penting juga, tapi biasanya dikonfirmasi pada saat wawancara. Jadi nilai itu pada saat kita wawancara gitu. Kalau kayak bahasa Inggris, GPA itu kan awal ya, apa namanya kayak screening persyaratan awal gitu kan. Lolos apa enggak nih? Sesuai apa enggak? Kalau sesuai berarti lanjut ke wawancara. Jadi memang semuanya penting dan harus disiapkan gitu sih. Oh ya terkait terkait GPA, karena ada persyaratan GPA. Jadi waktu itu waktu saya baru masuk IPB, saya udah tahu ada program itu karena saya belum punya GPA kan.
CBS saya kan belum keluar, karena masih awal, jadi saya nggak bisa daftar. Dan biasanya ada kok minimal semester berapa atau year, bukan bukan semester. Kalau dari Erasmusnya itu bukan bukan ngasih tahu minimal semester berapa, tapi kayak what year, tahun keberapa kamu sekolah master gitu, kayak bisa katakan tahun pertama, tahun kedua, atau tahun ketiga, atau tahun keempat kayak gitu. Jadi semuanya penting ya, baik CV, GPA, kemudian pengalaman organisasi yang lain, gitu sih. Oke, terima kasih banyak Kak Wildan dan juga terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa dari rekan-rekan semua. Karena keterbatasan waktu, saya rasa untuk sesi diskusi pada siang hari ini sudah cukup ya. Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan peserta webinar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada narasumber kita, Kak Ahmad Wildan MSI, atas ilmu dan inspirasi yang telah dibagikan. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi aktif. Kami juga ingin mengumumkan agenda webinar IAS berikutnya, yaitu Tips How to Get JASU Exchange Scholarship, yaitu beasiswa ke Jepang, yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2026 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pastikan untuk tetap terhubung dengan kegiatan IAS agar tidak ketinggalan berbagai program pengembangan akademik dan peluang internasional lainnya. Saya Kamila, selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara hari ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat sore dan semoga hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak Kamila atas Terima kasih kesempatannya. juga Kak Wildan dan teman-teman semuanya. Saya izin live ya, Mbak Kamila. Baik, Kak. Baik, terima kasih semuanya. Imagine conducting every part of your research only on one platform.